Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana Galang yang akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas semua perlakuan dari Bastian Rahardian terhadap keluarganya. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, Galang yang menyamar sebagai salah satu penjahat yang mencelakai Amira, ternyata Galang malah justru berkhianat karena Galang menyelamatkan Amira. Oleh karena hal itu, Zora menyuruh anak buah yang lainnya untuk menghabisi anak buah yang berkhianat tersebut. Sebenarnya Galang berhasil untuk mengalahkan anak buah Zora, namun Galang lengah sehingga Galang dipukul dari belakang oleh Zora ya kawan-kawan, sehingga membuat Galang akhirnya tak sadarkan diri. Ya, meskipun saat itu Galang sempat sadar, namun melihat bagaimana kelakuan dari ibunya membuat Galang pasrah ya kawan-kawan. Ibunya tidak pernah berubah. Ibunya hanya ingin menang sendiri. Dan pada akhirnya Galang pun dibuang ke sungai ya kawan-kawan. Karena memang pada saat itu Galang sedang tidak sadarkan diri. Ya, namun untung saja saat itu ada seorang laki-laki yang sedang mengamati semua kejadian itu. Dan laki-laki tersebut akhirnya menyelamatkan Galang setelah Galang menepi ya kawan-kawan. Laki-laki tersebut akhirnya membawa Galang ke rumahnya. Dan pada saat itu, laki-laki itu bertanya kepada Galang, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Galang sampai diperlakukan seperti itu oleh Zora, istri dari Bastian Rahardian? Ya, ternyata orang yang menyelamatkan Galang benar-benar musuh bebuyutan Bastian ya kawan-kawan. Jadi, bisa dipastikan bahwa mulai hari ini atau mulai saat ini, Galang nantinya akan menjadi anak buah kepercayaan dari orang tersebut ya kawan-kawan untuk menghabisi Bastian Rahardian. Saat itu Galang menceritakan tentang semuanya, tentang mengapa dirinya sampai berurusan dengan keluarga Bastian Rahardian. Galang menceritakan bahwa dulu dirinya hidup bahagia bersama dengan ayah dan juga ibunya, hingga suatu saat Bastian datang untuk merebut ibunya dari ayahnya. Tak hanya itu, Bastian juga menghancurkan bisnis ayah Galang sehingga ayah Galang pun mengalami kebangkrutan. Bahkan tak hanya itu, Bastian juga membunuh ayah Galang. Itulah yang membuat Galang sangat membenci Bastian Rahardian. Bahkan sebelumnya Bastian juga sempat mencoba untuk membunuh Galang di hari pernikahan Galang. Namun untung saja Galang masih selamat hingga sampai dengan saat ini. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Alasan Galang untuk tetap bertahan hidup yaitu karena Amira ya kawan-kawan. Galang benar-benar berjuang untuk bisa kembali menemukan Amira. Namun sangat disayangkan ketika Galang akhirnya pulih dan
Galang mencari Amira, ternyata Amira sudah menikah dengan Aksa Rahardian, anak dari seorang laki-laki yang sangat ia benci. Itulah mengapa Galang benar-benar hidupnya sekarang sudah tidak memiliki tujuan lagi selain menghancurkan Bastian Rahardian dan juga keluarganya. Orang itu pun berkata dalam hatinya bahwa sepertinya dirinya bisa memanfaatkan Galang untuk menghancurkan Bastian dengan dendam dan juga penderitaan yang dialami oleh Galang. Galang pasti akan dengan senang hati untuk membantunya menghancurkan Bastian Rahardian. Ya, jika nantinya orang itu akan membalas semua kejahatan Bastian kepada Bastian itu sendiri, mungkin Mimin tidak terlalu keberatan ya kawan-kawan, karena kita semua tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah karena mereka berdua itu sama-sama jahat. Namun, jika mereka membalas semua ini kepada Aksa dan juga Amira, tentunya Mimin sangat keberatan karena biar bagaimanapun Aksa tidak tahu apapun tentang hal yang dilakukan oleh ayahnya. Dan Amira juga hanyalah sebagai menantu dari Bastian Rahardian. Jadi, kemungkinan besar ketika nanti Galang sudah dipercaya oleh orang tersebut untuk memegang anak buah ya kawan-kawan, untuk bebas menyuruh semua anak buah itu untuk melakukan apapun demi untuk memperlancar misi mereka, yaitu menghabisi Bastian Rahardian. Galang mungkin akan jauh lebih sangar ya kawan-kawan, karena Galang kini telah memiliki jab. Ya, bukan hanya fasilitas ataupun pakaian, Galang memiliki jabatan yang sangat tinggi dan Galang mungkin akan menjadi orang yang paling dipercaya oleh orang tersebut ya kawan-kawan. Bahkan ketika nanti Pak Kusno, yaitu ayah Amira yang sekarang menjadi jongos di gudang senjata ya kawan-kawan, akan menyesal karena dirinya kini hanya seorang jongos, sedangkan Galang kini benar-benar menjadi orang kepercayaan dari bos mereka. Ya, dengan adanya hal ini bisa dipastikan bahwa rencana Galang untuk balas dendam kepada Bastian itu kini telah menemui titik terang ya kawan-kawan. Sebelumnya Galang memang selalu terkendala biaya dan juga terkendala dengan kekuasaan dari Bastian. Namun kini Galang juga telah memiliki kekuasaan. Dan ketika nanti Amira tahu bahwa Galang berubah menjadi jahat hanya demi untuk membalaskan dendamnya kepada Bastian, mungkin hubungan Amira dan juga Galang akan semakin rumit ya kawan-kawan. Wah, bener-bener sebuah alur cerita yang cukup seru dan menegangkan ya kawan-kawan, karena nantinya Galang dan juga Aksa pasti akan bertemu di sebuah medan perkelahian ya kawan-kawan, untuk memperebutkan wilayah atau bahkan mungkin untuk mempertahankan bisnis dari keluarganya. Wah, benar-benar makin seru, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.